Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan hari ini kita masih bersama-sama harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus bersabar untuk sementara waktu. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau berkenan menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dicerahkan, kami boleh diingatkan, kami ditegur dan juga dikuatkan melalui sabda-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dasar permenungan kita hari ini diambil dari bacaan leksionari pagi ini. Secara khusus saya mengambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15, saya bacakan ayat yang 11 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pagi ini diambil dari kitab Keluaran, dan kitab Keluaran ini adalah banyak bercerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka mempunyai banyak pengalaman, banyak pergumulan. Nah, pengalaman iman bangsa Israel yang secara terus-menerus diceritakan, yaitu bagaimana mereka kemudian berproses untuk bisa meyakini perbuatan Allah yang nyata ketika bangsa Israel menghadapi berbagai macam masalah. Pengalaman iman yang kemudian sulit seringkali dijangkau oleh pikiran manusia. Dan ketika Musa dan Harun membawa umat Israel keluar dari Mesir, mereka menjadi bangsa pengembara di padang gurun sebelum akhirnya mereka akan menjadi bangsa yang bebas di tanah Kanaan. Tetapi sebenarnya bukan kali itu saja mereka adalah bangsa pengembara, tapi nenek moyang mereka, bangsa Israel, adalah memang bangsa yang senantiasa mengembara di padang gurun. Nah, saudara-saudara, pengalaman di padang gurun kemudian identik dengan pengalaman bagaimana mereka menghadapi dan menjawab setiap persoalan hidup bersama sebagai sebuah komunitas. Begitu pula secara personal. Di sana ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok besar orang-orang Israel, dan di satu sisi ada Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka, di mana Musa dan Harun sebagai orang-orang yang sudah matang secara spiritualitas, matang secara kehidupan iman mereka. Sedangkan umat Israel adalah orang-orang yang sedang berproses untuk mengenal dan mengalami kemuliaan Allah sebelum akhirnya mereka kemudian percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kisah ini berbicara tentang keadaan buruk di padang gurun, yaitu ketika mereka kehabisan bahan makanan di tengah perjalanan. Lalu mulailah muncul sikap bersungut-sungut, kemudian mereka mulai menyalahkan Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari Mesir, negara yang mereka anggap berlimpah makanan. Sementara itu di padang gurun mereka justru kelaparan. Jadi mereka punya pikiran lebih baik menjadi budak tetapi makan enak daripada menjadi orang bebas tetapi kekurangan makanan. Lalu dengan sungut-sungut
bangsa Israel, Musa dan Harun kemudian berbicara kepada Tuhan, memohon kebijaksanaan dari Tuhan. Mereka menyampaikan keluh kesah bangsa Israel soal makanan ini. Nah, kemudian Allah menjanjikan akan ada pemenuhan makanan untuk bangsa Israel. Nah, janji Allah atas situasi kelaparan yang dialami bangsa Israel, yakni seperti yang dikatakan di ayat 6 sampai 9, bahwa senja mereka akan kenyang dengan daging dan pagi hari dikenyangkan dengan roti. Dan hal ini kemudian dibuktikan oleh Allah kepada bangsa Israel saat senja Tuhan mengirim berduyun-duyun atau segerombolan burung puyuh, dan di saat pagi dikirimkan Tuhan bisa dikatakan roti dari Tuhan melalui embun yang menyerupai sisik halus di pagi hari. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini sebenarnya bukan kali pertama dan terakhir umat Israel kemudian mengeluh, umat Israel bersungut-sungut. Bahkan setelah janji ini dipenuhi, mereka diberikan makanan minuman, ketika mereka harus melanjutkan perjalanan dan kekurangan air, mereka kembali melakukan hal yang sama. Nah, ini seolah-olah menjadi sebuah dinamika dari bangsa Israel yang ketika kekurangan sesuatu, menghadapi permasalahan, lalu gampang mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Musa dan Harun. Nah, dari catatan kitab Keluaran yang kita baca pagi ini, ada beberapa hal sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kita renungkan bersama dan kita refleksikan bersama. Salah satu yang ingin saya ajak untuk kita bersama merenungkan dan merefleksikan adalah mari kita bersama bagaimana kita melihat dan memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan kita sebagai bentuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila kita renungkan, kita refleksikan, bukankah hidup kita itu layaknya sebuah pengembaraan yang seperti dijalani oleh bangsa Israel dengan segala dinamika pasang surutnya, dengan segala macam tantangan, pergumulan dan persoalan-persoalan yang dihadapi. Bukankah begitu perjalanan kehidupan kita juga? Layaknya bangsa Israel yang berjalan mengembara di tengah padang gurun yang kita tidak tahu ujungnya sampai di mana dan sampai kapan kita harus menjalani itu. Nah, saudara-saudara, mungkin kadangkala atau bahkan seringkali malah kita itu seperti bangsa Israel yang berkeluh kesah, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan atas segala permasalahan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Bahkan seringkali kita menyalahkan orang lain akan kondisi yang kita alami, atau kita menyalahkan situasi untuk hal-hal yang sedang kita hadapi, persoalan kita hadapi. Wah, nek koyo orang ini aku ora bakal ngene, nek koyo orang dia sih, ya, dan kita mulai menyalahkan orang lain atas kondisi yang kita terima, atas penderitaan dan persoalan yang kita hadapi, tanpa kemudian kita mau mencari jalan keluar dan mengintrospeksi diri kita gitu. Dan seringkali kita juga menganggap diri kita ini yang paling susah, diri kita yang paling menderita daripada orang lain, sehingga kita tidak lagi bisa mengucap syukur dan semakin terpuruk dalam persoalan kita. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan dengan kisah Keluaran bahwa Allah senantiasa memelihara umatnya dengan cara dan waktunya. Allah yang akan memberikan setiap kebutuhan kita, tapi kita juga diharapkan untuk tetap pada janjinya, taat kepada setiap firman Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan memelihara kita melalui setiap peristiwa kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberikan pertolongan tepat waktunya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu janji Tuhan untuk memelihara umatnya. Nah, marilah kita bersama rasakan dan renungkan kembali penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup sehari-hari kita, dan mari kita mengucap syukur atas itu semua, sehingga kemudian kita tidak mudah mengeluh
tidak gampang bersungut-sungut dalam menjalani pengembaraan hidup kita bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Selamat berjuang dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin.